Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya Astuti, jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, Taman Pokok Indah. Pada malam hari ini, saya ada di sini untuk menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh dinyatakan di dalam kehidupan kami. Melalui doa penil, beberapa waktu yang lalu, saya bergumul untuk anak kami Daniel yang berkeinginan untuk mendaftar di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Puji syukur kepada Tuhan, akhirnya anak kami Daniel boleh diterima dengan jalur beasiswa. Ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Melalui doa benil ini, iman kami boleh terus semakin kuat dan kami boleh terus berdoa dengan tidak jemu-jemu untuk pergumulan kami, dan kami boleh didukung oleh hamba-hamba Tuhan yang terus berdoa untuk setiap pergumulan kami. Marilah kita terus berdoa dengan tidak jemu-jemu dan terus berharap menyerahkan setiap pergumulan kita di dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat petang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang dan berbahagia kita boleh bertemu kembali di ibadah doa peniel pada malam hari ini tanggal 18 Juni tahun 2020. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, saya mau ingatkan untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang rindu didoakan, sedang dalam pergumulan, Bapak Ibu bisa menghubungi hotline doa atau men-scan QR code yang tertera di layar. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, mari saya mau mengajak setiap kita yang menyaksikan ibadah ini untuk mempersiapkan hati kita, keberadaan kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kami sadar Tuhan, kami percaya rancangan-Mu yang baik. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat
Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang menyaksikan tayangan pada petang hari ini, saya mau mengajak setiap kita, mari berdoa sembari membuka suara. Mari masing-masing kita mengucapkan syukur secara pribadi kepada Tuhan. Mari mengucap syukur untuk apapun yang kita sudah terima daripadanya, berkat jasmani, berkat rohani. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa kasih yang di surga Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hari-hari kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat jasmani, berkat rohani. Terima kasih untuk segala hal yang boleh terjadi di dalam hidup kami, karena kami percaya Engkau Allah yang bekerja mendatangkan kebaikan lewat segala sesuatu. Sapa kami ya Tuhan pada malam hari ini, lewat pujian yang kami naikkan, terlebih lewat firman, lewat doa-doa yang kami panjatkan. Engkau Allah yang mendengar doa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau yang Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Sam kembali mau mengajak setiap kita untuk berdoa mengucap syukur. Bapa yang di surga, kami mau berdoa mengucap syukur Tuhan untuk jawaban doa mujizat yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Pertama kami mau berdoa untuk Saudari Kimberly yang boleh sembuh. Kami juga mau mengucap syukur untuk Daniel, putra dari Ibu Astuti, yang boleh diterima kuliah di perguruan tinggi dengan beasiswa. Kami juga mau bersyukur Tuhan untuk anak-anak kami, adik-adik kami yang bisa diwisuda ya Tuhan, sekalipun secara online. Kami mau berdoa untuk masa depan mereka. Kiranya Engkau sendiri yang boleh menuntun langkah mereka. Dan ada banyak Tuhan jawaban doa yang lain yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau ada, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang memerhatikan setiap keluh kesah kami. Dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa. Amin. Hanya dekat Allah saja kami mau tenang Tuhan. Kami bisa tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan
bersamamu selamanya. Hanya dekat Engkau saja Tuhan, hati kami terasa tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Tuhan benar, hanya dekat Allah saja Tuhan hati kami tenang. Hanya bersamamu Tuhan kami bisa melewati berbagai hal dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur untuk waktu yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, kami rindu melalui doa penil hari ini Engkau mau berbicara kepada setiap kami. Berbicara Tuhan karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Kamis. Kita bersyukur hari ini boleh sama-sama kembali dalam doa penil gitu ya. Saudara sekalian, bersama-sama kita membuka kitab kita dari Matius pasal yang ke-8 ayat 23 hingga yang 27. Matius pasal yang ke-8 ayat 23 hingga yang ke-27. Saya akan bacakannya untuk kita sekalian. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-murid membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara sekalian, kita pasti pernah merasa takut. Walaupun ketakutan kita beda-beda gitu ya. Rasa takut kita ternyata saudara begitu mempengaruhi kehidupan seseorang. Bahkan ada seseorang yang sampai bunuh diri karena kehidupannya diwarnai oleh rasa takut. Saudara, seorang profesor psikologi dan neuroscience, Abigail Mars dari Georgetown University mengatakan, rasa takut adalah sebuah ekspektasi atau antisipasi dari bahaya yang mungkin muncul. Ya, tubuh kita itu sangat sensitif terhadap satu ancaman tertentu. Ketika ada ancaman, tubuh kita akan mengirim sinyal untuk memicu rasa takut dalam otak kita. Dan pada umumnya seorang akan merasa takut jika berhadapan dengan sesuatu yang dianggap sebagai ancaman. Seperti ada orang yang takut dengan anjing karena takut digigit. Takut dengan kucing, takut dengan maling,
takut dengan kegelapan, ketinggian, takut dengan masa depan, ataupun takut dengan istri gitu ya, karena dianggap istri itu menyeramkan. Saudara sekalian, ketika kita takut, ada senyawa yang memenuhi otak kita dan memicu respon yang lain yang disebut sebagai survive mode. Nah, ketika kita survive mode, otak akan memerintahkan kita untuk menutup mata, berlari ataupun berteriak ketika kita merasa takut. Ketika takut, otak kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Sehingga kita sedang takut, kita bisa melakukan hal-hal yang lucu, bahkan hal-hal yang bodoh gitu ya. Melakukan berbagai cara untuk kita bisa bertahan. Nah, saudara sekalian, sama halnya dengan yang dirasakan oleh murid-murid Yesus pada saat itu. Malam itu setelah berkeliling untuk melayani, Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Namun ketika mereka sedang beristirahat, tiba-tiba angin ribut seperti topan datang mengamuk dan membuat takut seisi kapal yang sedang beristirahat di dalamnya. Perahu itu ditimbus gelombang, diombang-ambingkan, dan tidak ada yang siap dengan semuanya itu. Termasuk para murid. Sekalipun para murid, mereka adalah nelayan, saudara. Mereka tidak siap menghadapi topan yang tiba-tiba mengamuk itu. Saudara, seorang pelaut, nelayan, tidak lengkap kehidupannya tanpa badai. Dengan pengalaman dan skill yang mereka miliki, perahu mungkin mereka bisa tahan supaya tidak terlalu goyang. Air mungkin mereka bisa keluarkan supaya tidak berat. Tapi masalah badai yang mengamuk, tidak ada yang bisa mengendalikan. Nelayan tetap takut dengan badai karena badai membuat mereka merasa terancam. Nyawa mereka terancam karena mereka juga tidak bisa mengendalikan badai dan membuat badai itu berhenti. Saudara, dalam kondisi seperti itu, Yesus tertidur, saudara. Dan murid-murid dengan panik dia membangunkan Yesus dan berkata, kita akan binasa. Bukan cuman kami, tapi engkau. Mereka menganggap perjuangan mereka mempertahankan kapal sia-sia. Artinya murid-murid seakan memberitahu Yesus, kita akan mati. Karena badai yang begitu dahsyat. Saudara, sebegitu ketakutannya murid-murid. Saudara, dalam keadaan yang takut, putus asa, dekat dengan kematian, mereka lupa dengan siapa yang ada di perahu bersama dengan mereka. Mereka lupa kalau Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Tuhan yang sebelum mereka naik perahu melakukan mukjizat, menyembuhkan banyak orang. Saudara, dalam keadaan kondisi yang takut dan panik, mereka lupa kalau mereka bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus yang adalah Tuhan yang berkuasa. Saudara, ketika bangun, Yesus menegur mereka. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Saudara, perkataan itu seakan menguji iman dan rasa percaya setiap murid-murid Yesus. Saudara, Yesus bangkit dan dia berkata, diam dan tenanglah. Sebuah perkataan yang sederhana dan penuh kuasa. Diam dan tenanglah. Hanya itu yang dikatakan Yesus, tapi mampu membuat danau kembali menjadi teduh. Saudara, ketika danau kembali menjadi teduh, mungkin perkataan Yesus itu tertinggal dalam hati setiap murid. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Saudara, ketakutan seringkali membuat hati kita itu ciut. Iman kita itu ciut. Namun peristiwa angin badai yang diredakan menunjukkan bahwa Yesus sanggup mengatasi hal terburuk dalam kehidupan manusia sekalipun. Ancaman kematian dapat diredakan dengan kekuatan pribadi yang berkuasa. Saudara, seringkali ketakutan membuat kita lupa bahwa Tuhan Yesus yang ada dalam perahu kita adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Ketakutan membuat kita secara otomatis menghidupkan survive mode. Kita berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri. Saudara, tanpa kita sadari, dalam ketakutan kita ada kalanya kita lupa kalau kita punya Tuhan yang berkuasa. Padahal Tuhan ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam perahu kita sangatlah penting. Untuk membuat kita tetap tenang
menghadapi berbagai badai hidup. Saudara, apa yang kita pelajari dari perikop ini? Kita belajar bagaimana kita menaruh rasa takut kita kepada Tuhan, kepada pribadi yang besar dan berkuasa itu. Saudara, Simba dalam film Lion King adalah seekor anak singa. Namun dia merasa kuat. Kenapa? Karena dia tahu di belakangnya ada papanya yang kuat yang menjaga dia. Saudara, semua orang bisa takut, tetapi tidak semua sadar bahwa ada pribadi yang besar yang melampaui hal yang menakutkan di depan kita. Saudara, yang kedua, kita harus juga belajar mengatasi rasa takut kita. Bukan berarti ketika kita sudah menaruh ketakutan kita kepada Tuhan, kita tidak melakukan apa-apa. Bukan berarti kita lalu sembunyi di balik selimut. Tapi we have to overcome. Kita harus mengatasi itu. Jangan diam saja. Kehidupan tidak menjadi statis ketika kita diam, Allah bekerja. Tapi kehidupan bersama dengan Allah itu sinergis. Kita bisa melawan rasa takut dengan kekuatan bersama dengan Allah. Saudara, bukankah itu yang dialami oleh Daud juga? Dia melawan Goliat, melawan rasa takutnya dengan nama Tuhan. Saudara, ada seorang gadis kecil yang berada di tengah perang. Saudara, badannya kecil, dia menggunakan baju yang sangat lusuh, kotor, penuh dengan darah. Saudara, di tengah ketakutan yang demikian, dia melihat ada peluru di mana-mana, api di mana-mana, kekacauan di mana-mana. Saudara, dia menutup kepalanya, dia jongkok dan dia merasa sangat ketakutan. Saudara, saat itu dia sudah merasa sangat ketakutan dengan sangat lemah. Samar-samar dia melihat Yesus menggendongnya dan dalam dekapannya dia merasa aman, nyaman dan tentram. Saudara, perang masih terus berlanjut. Namun ia tahu dalam dekapan Yesus dia merasa aman. Saudara, ini bukanlah sebuah cerita yang real pernah terjadi. Tapi saya membayangkan mungkin seperti inilah kondisi yang saat ini kita alami. Ada banyak persoalan hidup seperti berada di medan perang. Sangat kacau, sangat membuat takut. Kita tidak bisa melihat sekitar, tidak bisa melangkah, kita sangat ketakutan. Saudara, tapi jika ada Yesus bersama dengan kita, di dalam dekapannya, kita merasa aman. Saudara, carilah Yesus. Kita tidak dapat mengubah kondisi apapun, situasi yang terjadi saat ini. Tapi ketika kita sadar bahwa ada Yesus di dalam perahu kita, kita bersama dengan Yesus, kita aman. Kita bersama dengan Yesus bisa mengalahkan rasa takut kita. Saudara, dia ada bersama dengan kita di perahu kita. Sadarkah engkau akan hal itu? Saudara, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Saat ini saya mengajak kita sekali untuk berlutut, saudara. Saudara, mari dengan berlutut, mari kita bawa segala ketakutan kita. Mari kita bawa segala pergumulan kita kepada Tuhan. Ini adalah penil, tempat di mana kita bergumul bersama dengan Tuhan. Saudara, dia ada bersama dengan kita dalam perahu. Kita tidak perlu takut, ada dia bersama dengan kita. Saudara, kalau engkau tidak merasa Yesus ada dekat dengan kita, mari kita mencari Yesus. Kita lari, kita kejar, kita peluk dia. Saudara, mari kita katakan kepada Yesus ketakutan setiap kita, pergumulan kita. Mari kita menangis di hadapannya. Katakan apa yang menjadi pergumulanmu saat ini. Rasakan bahwa dia memelukmu. Dan di dalam dekapannya, engkau aman.
Bapa di surga, kami gentar. Bapa di surga, kami takut menghadapi hal di depan kami. Tuhan, kami tahu Engkau ada bersama dengan kami di perahu kami. Dan ketika Engkau ada bersama dengan kami bisa merasakan aman. Karena Engkau yang memeluk kami, memberikan rasa aman. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan kami, Tuhan. Kami yang bergumul, Tuhan, dengan keadaan yang terus memburuk. Kami berdoa, ya Tuhan, kami yang terus bergumul dengan sakit penyakit kami, Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk kami yang bergumul dengan relasi dan keluarga kami yang retak, relasi dengan rekan yang buruk. Tuhan, kami menyerahkan setiap doa kami, pergumulan kami. Kami tahu ketika kami ada bersama dengan Tuhan, kami bergumul bersama dengan Tuhan, kami akan menang. Karena Engkau ada bersama dengan kami di perahu kami, dan kami tidak takut, kami merasa aman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya undang kita semuanya berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kasih yang di surga, demikianlah ya Tuhan rangkaian ibadah doa peniel yang kami ikuti. Kiranya Engkau berkenan akan pujian yang kami naikkan. Terima kasih untuk sabdamu yang Kau perdengarkan lewat hamba-Mu. Biarlah kami selalu ingat ya Tuhan, bahwa ada Engkau, Yesus, di dalam perahu kehidupan kami. Dan kiranya Engkau dengar setiap seru doa kami ya Tuhan. Tolong kami untuk menjalani hari-hari ke depan bersama dengan Engkau. Ingatkan kami selalu ya Tuhan, bahwa Engkau mengasihi dan menyertai kami. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada, mari mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya perkenan daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Yesus Kristus yang mati di kayu salib demi pelanggaran dosa kita, penghiburan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Dan buat Bapak Ibu yang masih membutuhkan waktu untuk berdoa, kami
mendorong Bapak Ibu untuk mengambil beberapa saat ke depan untuk berdoa secara pribadi. Dan untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang rindu didoakan oleh rekan-rekan rohaniwan, Bapak Ibu bisa menghubungi hotline doa atau yang tertera di layar, ataupun bisa memindai QR code yang juga tampak di layar. Sekian acara kita pada petang hari ini. Sampai bertemu di ibadah doa Peniel di minggu depan. Selamat berdoa, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.